Baik, selamat malam saudara-saudara mahasiswa. Kita jumpa kembali di tutorial yang ketiga. Jadi saat ini kita akan membahas tentang research method di dalam Classroom Action Research. Dari penjelasan ini diharapkan Anda mampu mengisi slot-slot yang sudah disediakan di sini untuk menuntaskan tugas ketiga dari final test, final assignment yang harus Anda kerjakan. Nah, untuk research method di sini mungkin sedikit agak gampang dikerjakan dalam arti sudah ada pola yang tersedia, Anda tinggal mengikuti dan bahasa pun hampir sama dengan proposal-proposal PTK yang lain. Jadi sedikit ada sistematika yang lebih jelas antara proposal yang satu dengan yang lainnya. Jadi sehingga di sini prediksi Bapak, Anda tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk mengerjakan chapter 3 ini. Jadi silakan ikuti pola ini. Jadi untuk bab 3 dalam PTK, research method-nya ini terdiri dari research approach, kemudian research subject and setting, ini merupakan satu kekhasan di dalam PTK. Kemudian ada research variables, kemudian research procedure, data and data collection procedure, data analysis, and performance indicator. Yang nomor 7 ini juga merupakan satu kekhasan di dalam PTK. Jadi penelitian lain tidak menggunakan performance indicators. Jadi di sini yang menjadi satu kekhasan dari PTK lagi itu adalah adanya performance indicator yang harus Anda buat sebagai kontrak penelitian Anda sendiri. Baik, kita mulai satu persatu untuk membahas ini isinya apa dan bagaimana Anda harus melengkapi tabel ini sebagai tugas lanjutan dari tugas project Anda, final project Anda. Nah, yang pertama di sini yang harus Anda buat itu 3.1 itu adalah research approach. Jadi di sini pendekatan penelitian. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pendekatan penelitian? Di mata kuliah Research on ELT, Anda sudah membahas berbagai pendekatan di dalam penelitian. Misalnya ada pendekatan eksperimental, ada studi kasus, ada qualitative research. Itu adalah pendekatan-pendekatan penelitian. Dan banyak lagi. Mungkin Anda kembali ke mata kuliah Research on ELT untuk mengenal pendekatan. Nah, khusus untuk PTK, ini pendekatannya disebut dengan pendekatan PTK. Nah, yang harus Anda tulis di sini adalah pengertian dari PTK. Di awal pertemuan ketika membahas basic konsep dari PTK, kita sudah membahas salah satu definisi dari PTK. Tentu Anda silakan Anda mengambil definisi berdasarkan pendapat ahli itu apa tentang PTK. What is Classroom Action Research? Jadi ini berbasis pada pendapat dari ahli ini, PTK ini apa. Nah, di dalam modul yang Bapak kembangkan itu sudah ada beberapa kutipan-kutipan tentang pengertian PTK. Silakan Anda quote dari sana. Jangan lupa mencantumkan sumbernya dari mana. Jadi ini apa itu PTK? PTK adalah satu jenis, itu sudah di awal pertemuan sudah kita sempat membahas. Ini yang pertama. Ini disebut dengan research approach. Jadi silakan singkat saja, satu paragraf saja. Kemudian Anda silakan lihat contoh yang sudah Bapak kembangkan bagaimana cara membahasakan. Kemudian yang berikutnya, yang 3.2 ini adalah subjek dan subject and research setting. Jadi subjek penelitian dan setting penelitiannya di mana. Jadi ini yang membedakan sekaligus kalau dalam penelitian konvensional Anda mengenal istilah populasi dan dari populasi ini Anda mengambil sampel. Sekali lagi, jangan sekali-sekali menulis populasi sampel di dalam penelitian tindakan kelas. Istilah yang digunakan adalah subjek. Karena jangan lupa di judul kita sudah membuat kelasnya sangat spesifik. Itu disebut dengan subjeknya siapa, kemudian settingnya siapa. Nah, kemudian
kita membahas di sini, hal-hal yang kita bahas di sini adalah sebutkan di kelas mana, sekolah mana penelitian ini dilaksanakan. Ini simple sekali. Jadi penelitian ini dilaksanakan di kelas berapa, kelas apa, kemudian sekolah mana, itu disebutkan. Kemudian informasi yang lain yang perlu Anda tambahkan adalah jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Berapa jumlah siswa di kelas yang Anda teliti, biasanya dijabarkan berapa siswa laki dan berapa siswa perempuan. Nah, kalau ada untuk poin ketiga ini, kalau ada masih perlu disebutkan misalnya tentang karakteristik lain dari kelas tersebut, misalnya bagaimana tentang keaktifan mereka, prestasi pada umumnya seperti apa, kemudian informasi yang relevan. Jadi ini jika diperlukan boleh ditambahkan dengan yang ketiga. Jadi di sini disebutkan subjeknya siapa dan tempatnya di mana. Singkat sekali. Di sini mungkin satu paragraf sudah cukup mewakili karena bahasanya adalah penelitian ini akan dilaksanakan di kelas ini, kelas apa dan kelas berapa dan kelas apa, kemudian sekolah apa. Kemudian berapa jumlah siswa di kelas tersebut, berapa laki dan berapa perempuan. Jadi sekali lagi catatan yang Bapak berikan di sini, dalam PTK tidak ada istilah populasi dan sampel. Jadi ini tolong diperhatikan yang diganti dengan subjek penelitian dan setting. Nah, kemudian poin yang ketiga, ini kadang-kadang di dalam PTK juga tidak dimunculkan, tetapi silakan munculkan saja namanya research variable. Jadi kalau di dalam eksperimental di mata kuliah Research on Reality, Anda mengenal istilah dependent variable dan independent variable, tetapi di sini yang digunakan ada yang disebut dengan variabel harapan dan variabel tindakan. Jadi ini dua istilah variabel dalam PTK. Ada variabel harapan, ada variabel tindakan. Nah, bagaimana Anda menentukan variabel harapan dan variabel tindakan? Silakan Anda lihat judul penelitian Anda apa. Dari sana Anda akan bisa menentukan yang mana harapannya, yang mana tindakannya. Jadi sederhana, cukup dengan variabel tindakan titik 2 apa, variabel harapan titik 2 apa. Jadi cukup sederhana dari sini. Kemudian kekhasan lain yang ada di dalam PTK ini terkait dengan 3.4 adalah, jadi 3.4 ini adalah research procedure atau disebut dengan research plans. Jadi ini satu kekhasan lagi. Nah, di sini yang harus Anda tulis ini adalah penegasan bahwa penelitian ini dilakukan secara bersiklus. Jadi karena tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Kalau belum selesai masalahnya, maka dilakukan penelitiannya lagi sampai menemukan hasil yang maksimal atau prestasi siswa bisa dicapai secara maksimal. Itu yang pertama, jadi penegasan bahwa penelitian ini dilaksanakan secara bersiklus dan setiap siklus itu melalui 4 tahapan. Jadi ini kekhasan lagi PTK ini adalah, jadi ada 4 tahapan masing-masing siklus. Di dalam satu siklus itu selalu terdiri dari, yang pertama adalah ada plan, ada action, ada observation, kemudian ada reflection. Jadi ini makna dari satu siklus itu adalah ada terdiri dari 4 tahapan. Nah, apa yang harus Anda tulis di sini? Masing-masing Anda jabarkan apa yang Anda lakukan pada saat merencanakan pembelajaran. Jadi Anda kembali merefleksikan, kalau kita mau melaksanakan pembelajaran, maka merencanakan pembelajaran, yang kita lakukan, apa yang kita buat untuk mengajar. Pasti guru akan membuat lesson plan, instrumen penelitian, instrumen penilaian untuk ketercapaian siswa. Nah, Anda cantumkan ini. Jadi perencanaan. Yang Anda rencanakan apa? Jadi itu yang ditulis secara detail. Yang direncanakan antara lain 1 ini, 2 ini. Jadi misalnya 1, menyusun RPP, menyusun instrumen penilaian, menyusun instrumen penelitian. Kemudian yang kedua,
Jadi Anda tulis di sini nomor 1 adalah plan, nomor 2 adalah action, actionnya. Apa yang akan Anda lakukan terhadap perencanaan tadi? Bahasanya sederhana karena ini proposal. Jadi yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Itu untuk actionnya. Jadi cukup sederhana, cukup satu kalimat. Tidak perlu Anda tele-tele atau panjang lebar menjelaskan ini. Jadi yang akan Anda lakukan dalam action ini apa? Jadi tentu melaksanakan tindakan. Kemudian yang ketiga, kegiatan observasi, tahapan observasi. Yang Anda lakukan dalam observasi apa? Tentu mengobservasi kegiatan pembelajaran. Cukup itu Anda tuliskan. Mengobservasi kegiatan guru dan siswa di dalam pembelajaran sesuai dengan rencana. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, merefleksikan. Apa yang Anda refleksikan? Merefleksikan kegiatan pembelajaran. Jadi hasil dan kegiatan pembelajaran itu yang Anda refleksikan. Jadi dari action ini menghasilkan proses belajar mengajar, dari observasi ini dampak yang dihasilkan pada siswa apa. Nah, itu yang Anda refleksikan. Jadi sehingga bahasanya di proposal sederhana saja, merefleksikan apa? Merefleksikan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, itu yang dijelaskan. Anda masing-masing tahapan ini dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Yang direncanakan apa? Karena ini proposal, ini yang paling panjang. Kemudian action, melakukan action terhadap implementasi terhadap perencanaan, observasi, mengobservasi kegiatan pembelajaran, refleksi, merefleksikan proses dan hasil belajar. Nah, sampai di sana dulu. Silakan Anda review kembali apa yang menjadi poin penting di dalam 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Nanti Bapak lanjutkan dengan 3.5, 3.6, 3.7 pada tutorial yang lain. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.